Halo semua, kembali lagi di Jejak Keramat. Di episode kali ini, aku akan membawakan satu cerita horor dari Baca Horor yang berjudul Tanah Wingit 1994. Sebelum masuk ceritanya, seperti biasa, tekan tombol subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Oke, kita mulai saja ceritanya. Ada misteri mengerikan yang tersembunyi di balik tanah yang terkutuk ini. Sebuah misteri yang membuat mereka yang tak kasat mata menetap dan tinggal di tanah yang sama dengan kami. Tanah Wingit 1994. Gol melalui adu penalti, Brasil berhasil memboyong gelar juara dalam turnamen paling bergengsi, Piala Dunia Amerika Serikat 1994. Sebuah pertandingan sengit menghadapi Italia yang juga memiliki sejarah juara. Saat itu seluruh warga kampung yang menonton di pos ronda riuh merayakan kemenangan Brasil di Piala Dunia tersebut. "Mukti, pulang sekarang ya." Ibu menghampiriku dari rumah dan berteriak memintaku untuk pulang. "Iya bu," aku balas menjawabnya. "Biarin aja dulu Lastri, seneng-seneng sebentar kan gak ada salahnya. Paling Mukti jadi bisa ngeluapin kejadian minggu lalu," ucap Pak Rohmat, salah satu warga di kampung ini. "Kalau waktunya banyak gak apa-apa Pak Rohmat, besok kami udah harus berangkat," balas ibu. "Wah cepet juga ya. Ya sudah, hati-hati. Kalau sempat main-main ke kampung sini lagi ya," ujar Pak Rohmat sambil mengacak-acak rambutku. "Iya Pak, teman-teman pamit dulu ya." "Ya, kalau sempat mampir," balas mereka singkat. Aku pun meninggalkan pos ronda dan pulang ke rumah kami yang terletak di pinggir kali Cibubur. Rumah ini sudah kami tempati semenjak aku belum lahir hingga aku akhirnya lulus SMP. Sebuah rumah ala kadarnya yang bapak bangun di bantaran kali yang sangat besar ini. "Kita benar harus pindah bu?" tanyaku. "Iya nak, ibu kan udah cerita setelah bapak meninggal kemarin banyak penagih hutang yang terus datang ke rumah, bahkan sampai mengancam mau nyelakain kamu dan gendis anak adikmu," jawab ibu. "Bapak meninggal 2 minggu yang lalu. Setelahnya kami kaget ada banyak penagih hutang yang menagih ke rumah. Mereka bilang bapak berhutang pada mereka. Tak hanya satu, tapi banyak. Jujur, kami tidak pernah tahu kalau bapak berhutang. Tapi ibu sempat curiga setelah seorang temannya mengatakan sedang marak modus preman menagih hutang pada anggota keluarga yang telah meninggal, padahal belum tentu mereka berhutang. Tapi satu perempuan dan 2 anak kecil yang miskin bisa berbuat apa melawan mereka?" "Terus kita kemana bu?" "Kita tinggal di Jawa. Ada rumah peninggalan eyangmu di sana. Tidak ada yang akan mengusik kita selama kita di sana," ucap ibu. Ibu menceritakan tentang sebuah rumah di desa tempat kelahirannya. Dulu, eyang memiliki banyak tanah dan kebun. Namun, semua sudah dijual dan diwariskan ke anak-anaknya termasuk ibu. Tapi, ada satu rumah yang tidak pernah laku dijual. Saudara-saudara ibu pun tak ada yang mau menempati karena rumah itu cukup berjarak dari desa dan tidak jauh berbatasan dengan hutan. "Beruntung ada yang mau membeli rumah ini. Uangnya bisa kita pakai untuk renovasi dan modal hidup di sana," tambah ibu. "Iya bu, padahal cuma rumah begini saja ya," balasku. "Rumah kami memang bangunan liar di bantaran kali, tapi bapak dan ibu sudah membangunnya setelah setengah tembok hingga cukup kokoh. Hampir semua rumah di kampung ini tidak berizin, namun kami semua merasa aman karena ada yang sudah tinggal di tempat ini lebih dari 20 tahun dengan tenang.
Sebuah angkutan umum sudah datang sejak tadi pagi. Ini adalah angkutan yang akan kami gunakan untuk pindah ke Jawa. Kami tidak membawa banyak barang. Sebagian perabotan sudah dijual dan sisanya diberikan ke pemilik rumah yang baru. Hanya sedikit yang kami bawa menggunakan angkutan umum bercat biru itu yang akan mengantar kami ke rumah baru kami. Sudah masuk semua? Tanya Bang Jaki, supir yang akan mengantar kami. Sudah Bang Jaki, tinggal orangnya, kata ibu. Ngopi dulu aja, ada gorengan juga, balasku. Bang Jaki pun masuk ke rumah sembari menikmati kopi dan gorengan yang dibuatkan oleh ibu. Sementara itu, ibu memeriksa kembali barang-barang yang sudah masuk ke mobil. Mukti, sebelum menyusul ke rumah, tiba-tiba seorang temanku memanggil dari jauh. Andri? Tanyaku sembari menghampirinya. Ini kamu bawa ya? Ucap Andri. Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular yang ia berikan padaku. Apaan nih? Bawa aja, aku dapat mimpi gak enak semalam, ucapnya. Andri menceritakan bahwa ia melihat aku dan keluargaku diincar sesuatu yang jahat. Ia memang dianggap anak yang cukup aneh di kampung. Warga sudah menganggap ocehannya sebagai bualan belaka. Tapi sepertinya ia berniat baik, jadi tidak mungkin aku meledeknya. Oke, makasih Andri, balasku. Hati-hati ya, sama jagain adikmu Gendis, ucapnya sembari berlari meninggalkanku. Aku menerima benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaianku. Bu, masih jauh? Tanya Gendis yang sudah merasa tidak nyaman di perjalanan. Masih setengah jalan. Tidur lagi aja, jawab ibu. Ini memang pertama kalinya Gendis melalui perjalanan sejauh ini. Sebenarnya, aku khawatir akan sekolahnya di desa. Seharusnya sebentar lagi ia sudah masuk SD, tapi aku hanya bisa percaya pada pertimbangan ibu. Menjelang maghrib, kami pun sampai di rumah yang akan kami tinggali, sebuah rumah yang cukup berjarak dari rumah lain di desa. Ini rumah yang cukup besar, semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah sangat berumur. Ada sebuah pohon besar di depan rumah. Namun pohon itu sudah kering dan tidak lagi berdaun. Saat mobil Bang Jaki terparkir di depan rumah, ada seseorang yang segera menghampiri kami. Seorang pria kurus yang sedikit lebih tua dari ibu. Pak Ngadimin, sambut ibu. Lastri, gimana perjalanannya? Lumayan Pak, pas lagi panas-panasnya, jawab ibu. Rumahnya sudah saya bersihkan, tapi ya seadanya. Lebih baik malam ini istirahat di rumah saya saja. Besok baru beres-beres, ucap Pak Ngadimin. Alah Pak, saya sudah ngerepotin minta dibersihkan, malah ngerepotin nginep lagi, balas ibu. Ibu menolak untuk mampir ke rumah Pak Ngadimin dan memilih untuk terus menurunkan barang-barang di mobil. Bang Jaki dan Pak Ngadimin pun membantu kami. Sementara ibu menyalakan lampu teplok yang sudah tersedia di tembok rumah. Belum ada listrik bu? Tanyaku. Sudah, tapi masih harus lapor PLN dulu biar dipasang lagi. Paling seminggu udah nyala, balas ibu. Bang Jaki yang dari tadi menurunkan barang terlihat cukup aneh. Sesekali ia berhenti melangkah dan menelan ludah. Bang Jaki nginep dulu aja, pagi baru pulang. Ada kamar kosong kok, ucap ibu. Enggak. Saya langsung saja habis ini. Mau mampir dulu, ucapnya dengan canggung. Ia terlihat begitu waspada dengan rumah ini. Mbak Lastri benar yakin mau tinggal di sini? Tanya Bang Jaki. Iyalah mas, sekarang cuma rumah ini yang bisa kami tinggali, balas ibu. Setelah membantu kami, Bang Jaki segera pamit. Padahal hari sudah larut malam. Pak Ngadimin pun mengantarkan kami makanan kecil dan minuman panas untuk kami dan buru-buru meninggalkan kami. Merasa cukup lelah, aku pun duduk di tikar yang sudah digelar oleh ibu.
Rumah kayu dengan lampu remang-remang merupakan pemandangan yang cukup asing untukku. Apalagi suasana hening seperti ini tidak pernah kurasakan di rumah kami sebelumnya. Tok, tok, tok. Ada suara dari luar. Tok, tok. Setauku rumah kami cukup jauh dari warga lain. Aku malas mencari tahu dan memilih untuk tetap bersantai di tikar. Tapi suara itu mendekat ke jendela. Aku menoleh ke jendela. Sekelebat terlihat seorang nenek melintas di depan jendela rumah. Nenek itu berambut putih terurai berantakan dengan kebaya putih yang lusuh. Ia tertawa dengan mulutnya yang memerah. Sontak bulu kuduku berdiri, tubuhku merinding. Aku tidak berani berjalan keluar jendela untuk memastikan dan memilih menghampiri ibu. "Bu, ibu," teriakku. Aku mencari ibu di kamar, namun di kamar hanya ada gendis yang tertidur. "Kenapa, Mukti?" teriak ibu yang suaranya terdengar dari dapur. Aku pun berlari menuju dapur menghampiri ibu. "Ada nenek-nenek, Bu, serem di luar jendela," ucapku. "Nenek-nenek, malam-malam gini, jangan ngarang kamu, kalau capek tidur duluan aja," balas ibu yang sedang membersihkan kompor tungku yang mungkin akan ia gunakan untuk masak besok. "Iya Mas Mukti, tidur duluan saja, nanti gendis nyusul," tambah gendis yang tengah meminum susu yang sepertinya baru saja dibuatkan oleh ibu. "Tuh, tunggu. Gendis, kamu di sini?" tanyaku bingung. Tidak mungkin aku salah. Tadi aku melihat dengan jelas Gendis tertidur di kamar. "Iya, minum susu dulu, habis ini mau tidur," disuruh ibu, balasnya. Aku menelan ludah sembari menoleh ke kamar tempat aku melihat Gendis tertidur tadi. Aku bantuin ibu aja deh," ucapku yang sedikit ragu untuk kembali ke ruang depan lagi, apalagi di kamar karena kamar yang lain masih berantakan. Malam itu kami tidur dalam satu kamar, tapi walaupun lelah, malam itu aku sulit untuk tertidur saat mengingat kejadian tadi. Rumah demit. Memang aneh, tapi aku masih menganggap kejadian semalam sebagai perkenalan dari penunggu rumah. Itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan bila kita melihat hal-hal aneh di tempat baru. Sayangnya, lambat laun aku mulai mendengar desas-desus tentang warga, tentang rumah yang kutinggali. "Kamu kok berani tinggal di rumah itu?" Wisnu namanya. Dia teman yang baru ku kenal beberapa hari ini. "Emangnya kenapa? Angker?" tanyaku. Wisnu terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu padaku. "Ini tak ceritain biar kamu hati-hati. Tapi jangan bilang aku yang cerita," balas Wisnu. Aku semakin penasaran saat ia mengatakan hal itu. Memangnya ada hal apa di rumah yang kutinggali? "Kamu pasti wis tahu kalau rumah itu lama gak ditinggalin, kan? Tahu gak kami nyebut rumah itu dengan sebutan apa?" Aku menggeleng. "Rumah demit," ucap Wisnu. Dia bercerita bahwa setiap anak-anak, bahkan warga desa yang tidak berkepentingan, dilarang untuk mendekat ke rumah ini. Banyak isu mengerikan yang ia dengar. "Dulu pernah ada yang lewat rumahmu itu dan nemuin mayat terbaring di perkarangan. Mayatnya sudah membiru, tapi matanya melotot. Dia manggil orang kampung untuk evakuasi. Tapi pas balik ke sana, mayatnya udah gak ada," ucap Wisnu. Aku cukup merinding mendengar ceritanya. Rasanya aku semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah ini. Cerita dari Wisnu membuatku kepikiran. Aku penasaran, apa ibu sudah tahu tentang keadaan rumah ini sebelum memutuskan untuk pindah? Menjelang maghrib pun aku bergegas untuk pulang. Di kampung ini setelah azan berkumandang, seluruh kampung akan menjadi sepi. Jarang sekali ada yang keluar rumah. Untungnya ibu sudah menyalakan lampu luar, setidaknya setelah lampu listrik menyala. Seluruh rumah ini tidak terasa menyeramkan seperti awal kami datang.
Jangan di atas. Aku gak bisa nangkap kamu. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara Gendis yang berbicara dengan seseorang. Aku pun menghampirinya ke kamar dan menyaksikan sedang menatap ke sudut langit-langit rumah. Gendis, kamu bicara sama siapa? Tanyaku. Gendis pun menoleh ke arahku, ia pun menggeleng menjawab pertanyaanku. Tadi Mas Mukti dengar kamu ngomong sama orang, tanyaku lagi. Gendis menggeleng sekali lagi dan berlari keluar melewatiku menuju ke arah ibu di dapur. Aku pun memperhatikan sekeliling kamar dan tidak melihat ada siapapun di kamar itu. Mau mandi dulu atau makan dulu? Tawar ibu yang sudah selesai mempersiapkan makan malam kami. Makan dulu aja mas, ajak Gendis. Oke, jawabku singkat. Aku dan Gendis makan berdua, sementara ibu menemani kami sembari mengupas bawang merah untuk dimasak besok. Gendis, tadi kamu ngomong sama siapa sih? Jangan bohong, tanyaku di depan ibu, berharap ibu bisa mengetahui apa yang ku dengar. Gak ngomong sama siapa-siapa, balasnya. Tapi ia menjawab sembari makan tanpa menoleh ke arahku. Aku tahu itu berbohong. Jangan bohong, ucapku dengan santai. Tapi sepertinya Gendis kesal karena aku menekannya. Ya udah, kalau Mas Mukti mau tahu, ntar juga ketemu, jawabnya sembari membawa piringnya ke tempat cuci piring dan meninggalkanku. Aku mengernyitkan dahi, tak mengerti dengan apa yang ia maksud. Aku pun menceritakan pada ibu tentang kejadian tadi. Tapi ibu menganggap bahwa Gendis sedang asik bermain dengan imajinasinya. Namanya anak kecil, mungkin ngobrol sama bonekanya atau teman khayalannya, jawab ibu dengan tenang. Malam ini aku sudah tidur di kamarku sendiri, sedangkan Gendis tidur bersama ibu. Ini adalah salah satu hal baik dari pindah rumah. Aku bisa punya kamar sendiri di sini. Radio tape adalah satu-satunya hiburanku di tempat ini. Pilihanku kali ini jatuh pada kaset bass jam untuk menemaniku sampai waktunya tidur. Mungkin aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata-kata. Aku bernyanyi di depan mengikuti nada di lagu itu sembari bergaya layaknya vokalis band. Mungkin sedikit kekanak-kanakan. Tapi ini cukup seru, apalagi aku tidak bisa berharap menonton televisi bersama di pos ronda seperti dulu. Desa ini jarang yang memiliki televisi, kalaupun ada masih hitam putih, hihi. Nyanyianku terhenti oleh suara tawa yang tiba-tiba terdengar. Gendis? Bukan. Suara tawanya berbeda dengan Gendis. Merasa mulai tak nyaman, aku pun mengecilkan radioku dan pergi keluar. Ke kasur. Sepertinya aku harus tidur cepat malam ini. Ceklek. Aku terbangun saat satu sisi kaset pita sudah selesai diputar dan radio tapeku mati dengan sendirinya. Aku mengembalikan kaset itu ke dalam tempatnya dan ingin segera kembali tidur. Tapi aku mendengar ada suara dari sudut langit-langit yang saat ini berada di kamarku. Saat aku hendak kembali tidur, mataku melihat sesuatu dari arah itu dan rasa takutku kembali datang. Benar saja. Di sudut itu terlihat seorang anak laki-laki berwajah pucat memandangiku dengan terbalik. Aku tidak bisa melihat kakinya. Yang terlihat hanya tubuhnya dari kepala hingga pinggang menembus langit-langit. Seketika aku keringat dingin. Aku meremas selimutku dan tak percaya dengan apa yang kulihat. Dan saat makhluk itu menyadari aku sedang memandanginya, ia tersenyum dan memamerkan gigi-giginya yang hitam. Ibu, teriakku. Sayangnya tidak ada reaksi dari ibu. Dengan kaki yang lemas, aku keluar dan ke kamar ibu untuk membangunkannya. Setan bu. Aku membangunkan ibu. Setan, jangan ngawur kamu, bantah ibu yang sedikit kesal karena kubangunkan. Aku pun menarik ibu ke kamar dan menunjukkan ke arah langit-langit kamar. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Aku berusaha meyakinkan ibu.
tapi ia malah menganggapku hanya mimpi buruk. Aku tidak mau mengambil resiko dan memilih untuk tidur di kamar ibu bersama dengan gendis lagi. Pocong di halaman rumah. Apa kejadian seperti itu sering terjadi? Tidak juga. Semenjak anak kecil di langit-langit rumah itu, tidak ada lagi hal aneh yang aku lihat dalam beberapa hari. Hanya pada Wisnu lah aku bisa bercerita tentang kemunculan makhluk-makhluk itu. Ibu sudah pasti tidak percaya, sedangkan bila aku cerita pada gendis, dia akan ketakutan dan semakin merepotkanku. Kamu temenin aku ngineplah di rumah, ajakku pada Wisnu. Tak mau, aku sudah hidup tenang. Kenapa harus nemenin kamu di sana? Ntar ada yang ikut lagi, tolak Wisnu. Sekali-kali nggak apa-apa kan? Mending kamu yang nginep di rumahku, lebih aman, balasnya. Itu gak nyelesain masalah, balasku lagi. Sesekali mungkin aku harus mengajak seseorang untuk menginap, agar ada saksi lain selain aku yang melihat sosok gaib itu. Mungkin dengan itu ibu akan percaya, tapi ternyata aku tidak perlu melakukan hal itu. Oke, cukup sampai sini. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan subscribe dan like-nya. Kita akan lanjut di part 2 nanti ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.